ada yang ketinggalan nggak, ada yang kurang nggak, itu semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ratu Ayu dalam Learning Journal yang ke-10. Jadi seperti biasa, di sini saya akan mengulas kembali apa saja yang telah saya bahas dengan teman-teman sekelas pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Jadi pada pertemuan kemarin, yaitu pada tanggal 13 November 2024, kita membahas tentang kolaborasi sinematografi dengan Departemen Artistik dalam seluruh tahapan produksi film. Jadi sinematografi itu adalah teknik pengambilan gambar bergerak untuk menyampaikan cerita dan emosi dalam bentuk bahasa visual. Orang yang mengerjakan sinematografi ini disebut dengan sinematografer. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh sinematografer diantaranya, yang pertama itu ia harus memiliki pengetahuan ataupun ilmu-ilmu tentang sinematografi itu sendiri. Nah, yang kedua itu sinematografer itu harus memiliki penguasaan tentang fotografi itu sendiri. Lalu yang ketiga, sinematografer itu harus memahami tentang bahasa visual. Bahasa visual apa yang akan digunakan, kemudian macam-macamnya itu seperti apa bahasa visual. Kemudian yang keempat itu sinematografer harus memiliki penguasaan atau pengetahuan tentang tata kelola produksi. Jadi kan nanti dalam pembuatan film pasti ada bagian-bagian departemen yang harus memperhatikan setiap bagian-bagian yang ada dalam film. Mulai dari set latar, kemudian juga kostum, dan lain sebagainya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap pembuatan film. Yang pertama itu ada tahap praproduksi. Jadi di tahap praproduksi itu ada penemuan ide. Jadi hal apa aja yang melatar belakangi pengangkatan sebuah film ini, sebuah cerita. Kemudian mau diambil judul apa, kemudian alur ceritanya seperti apa, itu ada di praproduksi. Kemudian ada juga perancangan. Jadi di praproduksi ini merancang hal apa aja yang akan kita lakukan gitu kan, karena kita udah menemukan nih sebuah judul, kemudian udah mengangkat sebuah cerita juga, kayak mau bahas tentang apa. Nah, kita rancang nih gimana nih cara pembuatan film ini, gimana alurnya. Dan ada juga analisis media. Jadi analisis media ini memuat tentang identifikasi cerita, kemudian konfliknya, pesan yang akan disampaikan, lalu juga tentang penontonnya kira-kira bakal tertarik gak ya sama cerita yang kita angkat ini. Jadi pokoknya praproduksi itu persiapan gimana kita mengangkat sebuah cerita, lalu cerita apa saja, dan dari prolog sampai epilog itu benar-benar dipersiapkan, lalu juga dari setting pensyutingan itu diperhatikan di praproduksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap produksi. Di tahap produksi ini merupakan tahapan inti dari pembuatan film, yaitu pengambilan gambar bergerak ataupun video dari perancangan yang sudah dirancang di praproduksi. Di produksi ini memuat manajemen lapangan. Jadi di manajemen lapangan ini misalkan produksi itu tugasnya bertanggung jawab untuk finansial, logistik, dan juga sebagainya ya. Namanya produser. Namanya produser itu pasti bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi maupun yang dibutuhkan dalam proses pembuatan film itu sendiri. Lalu juga ada asisten produser, kemudian co-producer, dan banyak lagi. Di manajemen lapangan tuh banyak sekali departemen yang harusnya bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu ada juga tentang dalam tahap produksi ini ada proses
pensyutingan. Jadi di proses pensyutingan ini departemennya pasti ada departemen kamera, kemudian juga ada departemen suara, terus juga ada departemen tata busana, kostum. Pokoknya make up itu disesuaikan dengan cerita apa saja yang akan dibawakan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. Di pasca produksi ini memuat tentang pengawas pasca produksi. Jadi di pengawas pasca produksi ini dicek ulang. Dari praproduksi itu kita kan pasti punya perancangan itu. Ini udah sesuai belum dalam tahap pensyutingannya, ada yang ketinggalan nggak, ada yang kurang nggak, itu semua di cross check, benar-benar dievaluasi sampai nggak ada yang ketinggalan untuk di tahap produksi, nggak ada pensyutingan yang gagal ataupun ketinggalan ataupun kehapus dan sebagainya. Dan juga di tahap pasca produksi ini memuat tentang editing. Pasti kan kalau kita udah syuting nih, nanti di beberapa adegan itu, di bagian-bagian adegan itu kan pasti terpotong-potong. Nah, di editing ini disatukan dan juga diedit semenarik mungkin sehingga dapat menarik penonton. Nah, di editing ini biasanya penambahan suara, terus juga efek-efek kayak hal-hal yang gak ada gitu ya di dunia nyata ini, itu bisa dibuat itu di tahap editing, di pasca produksi. Kemudian juga ada efek-efek yang lainnya, terus diperbagus pencahayaannya segala. Kalau emang menurut tim produksi ini kurang bagus pencahayaannya atau bisa diturunkan, bisa diatur, itu semua ada di editing. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di learning selanjutnya.